Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah taala kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Imam Abil Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi rahimahullahu ta'ala. Dari kitab Al-Iman kita masih melanjutkan bab tafadul al-imani fi wa rujhani al-yamani fi. Malam ini telah kita baca pada pertemuan yang lalu hadis yang pertama. Kemudian silakan dibaca hadis yang berikutnya. Qala Malik rahimahullahu ta'ala hadatsana Abu Rabi' Az-Zahrani, telah menceritakan pada kami Abu Rabi' Az-Zahrani. Beliau adalah Sulaiman bin Dawud Al-Ataki Al-Basri Al-Hafidh. Kunyahnya Abu Rabi' Az-Zahrani, namanya adalah Sulaiman bin Dawud Al-Ataki, yang beliau thiqah. Kata Ibnu Hajar, qala anba'ana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad, yaitu Hammad bin Zaid bin Dirham, imam yang masyhur, yang kalau disebut Hammadan, dua Hammad. Yang pertama ini yaitu Hammad bin Zaid, yang kedua adalah Hammad bin Salamah bin Dinar, yang dikenal dengan Hammadan, dua Hammad, yang keduanya di satu level, satu tabaqah. Hanya saja di dalam kedudukan di dalam ilmu hadis, Hammad bin Zaid lebih kuat, lebih tinggi. Nah, beliau imam thiqah. Qala hadatsana Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, imam yang masyhur, thiqah. Qala hadatsana Muhammad. Di sini Muhammad ghairu mansub, tidak disebutkan nama ayahnya atau nisbahnya. Mungkin ada yang tahu Muhammad siapa ini? Ada Muhammad meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini lama-lama akan terbiasa nanti.
Muhammad meriwayatkan dari Abu Hurairah. Siapa dia? Siapa? Tabi'in namanya Muhammad meriwayatkan dari Abu Hurairah. Hah? Kif? Muhammad bin Abu Bakar. Lah, sama-sama tabi'in tentunya, tapi bukan itu. Beliau Muhammad bin Sirin yang dikenal banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan kebetulan beliau juga menantu dari Abu Hurairah, Sihru. Ditemukan banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi kalau ketemu Muhammad dari Abu Hurairah, maka beliau adalah Muhammad bin Sirin, tabi'in yang masyhur, thiqah. Qala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu makalah meridainya. Imam ahli sunnah, hafidhus sahabah. Dan sanad ini kita lihat ada 5 orang antara mu'alif dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini khumasiyat, termasuk khumasiyat dari musannif, karena jarak antara beliau Rasul ada 5 orang. Perantara dari 5 orang antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini ada tabi'in dari tabi'in Ayyub dari Muhammad bin Sirin. Nah, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaa ahlul Yaman." Telah datang penduduk Yaman. Hum araqu afidatan. Mereka adalah yang paling lembut hatinya. Al-imanu Yaman. Iman adalah Yaman. Wal fiqhu Yaman. Dan fikih juga Yaman. Wal hikmatu Yamaniyatun. Dan hikmah adalah Yamaniyah. Hadis ini di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang Yaman, Fadul Yaman. Dan ketika Rasulullah bersabda Ja'ahul Yaman, datang penduduk Yaman, menunjukkan yang dimaksud adalah penduduk dari negeri Yaman yang kita kenal. Karena sebagai pendapat kemarin telah kita baca, ada yang menafsirkan Al-Yaman itu adalah orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor, karena mereka aslinya dari Yaman, yang hijrah dari Yaman atau mereka merantau dari Yaman ke Hijaz, sampai mereka kemudian menetap di Madinah. Ada yang berpendapat maksudnya adalah orang Ansor, dan hadis ini membantah pendapat yang mengatakan seperti itu. Kalau seandainya itu orang Ansor, tidak perlu Rasulullah mengatakan Ja'a ahlu Yaman, datang penduduk kota Yaman atau penduduk negeri Yaman. Berarti menunjukkan bahwa Yaman ini, ahlu Yaman di sini bukan orang Ansor, maksudnya adalah ahlu Yaman yang kita kenal, penduduk atau negeri Yaman yang kita kenal. Di sebelah mana Madinah Yaman ini? Utara atau timurnya? Selatannya. Nah, selatan dari Madinah. Ka'bah, ada Ka'bah, rukun Yamani, ada rukun Syami. Rukun Yamani yang menghadap kemana? Ke arah Yaman. Kalau rukun Syami yang menghadap ke Syam. Nah, maksudnya adalah orang-orang Yaman atau penduduk negeri Yaman. Jadi Rasulullah mengatakan telah datang penduduk Yaman. Hum araqu afidatan.
mereka adalah yang paling lembut hatinya. Afidah jamak dari fuad, dan fuad artinya adalah qalb, hati. Kalau di letterlek secara bahasa, qalbun itu jantung. Cuma orang-orang kita, orang Indonesia sudah terbiasa kalau qalbun diartikan dengan hati. Kenapa seperti itu? Saya kurang tahu. Tapi mereka bisa mengartikan qalbun itu dengan apa? Hati. Padahal kalau hati itu kabid, kalau secara apa? Bahasa. Kalau qalbun jantung. Makanya ada kibdah. Kalau kita beli nasi di Madinah atau di Mekah, nasi kibdah itu yang apa? Yang nasi ada hati, lauknya hati itu, apa? Jeroan hati itu. Kibdah. Kalau qalbun ya jantung. Cuma kita sudah terlanjur menerjemahkan qalbun dengan hati. Insyaallah bisa dipahami. Maksud hati, fuad, qalbun, ya. Meskipun artinya adalah jantung, karena jantung ini yang merupakan pusat dari seluruh tubuh, karena darah ini berpusat dari jantung. Sebagaimana juga seluruh kebaikan dan keburukan anggota tubuh juga dari jantung. Sebagaimana ini juga jantung yang maknawi, bahwa kebaikan keburukan seorang dari segi akhlaknya juga dari qalbun. Karena dalam tubuh ada segumpal daging, kalau baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya. Ketahui adalah alawaya al-qalbu. Nah, Rasulullah menyatakan al-Yaman araku afidatan, paling lembut hatinya, paling khusyuk, paling lunak. Ya. Ini makna yang mirip. Lawan dari kesat, kalau dalam Al-Qur'an summa qasat qulubuhum. Lawannya lin atau riqah, lembut. Meskipun ada yang membeda-bedakan lembut dengan lunak, ya, tapi intinya sama. Ini lawannya adalah keras atau kaku. Kalau lunak ini padanannya, sinonimnya adalah lembut, yang mudah untuk menerima kebenaran, gampang menerima kebenaran, tidak mental, tapi diterima kebenaran tersebut. Kemudian juga mudah untuk diingatkan. Ini sifat yang bagus dari manusia. Ketika hatinya lembut, hatinya lunak, maka dia mudah untuk menerima nasihat. Lawannya adalah hati yang kesat, hati yang kaku, yang keras. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menyebut orang-orang Bani Israel, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fayyakal hijar aw ashaddu qaswah." Kemudian kesat hati-hati mereka, setelah itu ya, seperti hijarah, seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Berarti betul-betul hatinya sangat keras. Batu aja kalah kerasnya. Kalau batu yang keras bermanfaat, karena dipakai untuk kepentingan manusia, pakai untuk bangunan, untuk pondasi dan sebagainya. Tapi kalau hati yang keras tidak bermanfaat sama sekali, bahkan akan membahayakan bagi pemiliknya, karena akan membawa kepada kematian. Kalau terus keras, ya, hati yang keras bisa berfungsi kan akan mati pemiliknya. Kalau jantungnya masih lunak itu masih bisa berfungsi, tapi kalau sudah keras membeku ini sudah akan membahayakan. Sebagaimana juga hati yang keras akan membahayakan pada para pemiliknya, karena tidak akan bisa menerima kebenaran, dan juga dia akan hancur dan akan binasa. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga isyarat
kepada lawannya. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang hati orang Yaman yang mereka indahum riqah, kelembutan, lawannya adalah Ahlul Masyriq, orang-orang yang dari timur, yaitu yang di Irak dan sekitarnya, sebagaimana kemarin kita telah menjelaskan, yang mereka dikenal dengan kekesatan hati mereka. Nanti akan disebutkan bahwa al-masyriq mereka adalah orang-orang yang jufat, yang ghilzah hati mereka, yang kesat, kemudian kasar, kaku dari hati mereka. Ini adalah pujian pada Yaman, sekaligus isyarat pada kebalikannya, yaitu al-masyriq yang mereka disebut Rasulullah hati-hati mereka adalah keras dan kasar, dan fitnah berasal dari sana. Di sana terbit dua tanduk syaitan. Nah, ini yang pertama yang menyebutkan tentang keutamaan al-Yaman. Mereka hatinya lembut, hati yang lembut, yang lunak, ini terpuji. Hati yang kasar ini tercela. Hati yang lembut berarti hatinya ini hidup. Kalau kesat berarti dia ada penyakitnya, atau bahkan mungkin bisa mati. Kalau lembut masih berfungsi, kalau kesat tidak berfungsi. Nah, kemudian yang kedua dari keutamaan Yaman dalam hadis ini, al-imanu yamanun. Al-imanu yamanin, bukan yamanun siap. Iman adalah Yaman, Yamani, maksudnya ada nisbah. Yaman yang di sini nunnya ini di kasroh ten. Ini ganti dari ya nisbah. Yamanin, aslinya Yamaniyun kan aslinya, Yamanin. Kemudian kata para ulama bahwa ya-nya diganti alif setelah mim, aslinya kan Yaman tanpa alif aslinya. Kemudian Yamanin dibaca Yamanin yaitu nisbah pada Yaman. Nah, maksudnya kata qadiyat ay mu'dhamu ahli Yamanun, bahwa kebanyakan dari orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yaman. Kemudian yang menegakkan orang Yaman, yang membela juga orang Yaman. Nah, ini maksud dari imanu Yaman. Berarti menunjukkan bahwasanya orang Yaman itu banyak yang beriman. Dan memang kita lihat pada zaman Rasulullah SAW yang berbondong-bondong masuk Islam dengan sukarela tanpa paksaan, dalam jumlah yang banyak adalah penduduk Yaman. Di saat tempat-tempat yang lain harus dipaksa, diperangi baru mereka masuk Islam. Yang ini menunjukkan keutamaan di Yaman, yang mereka sangat mudah untuk menerima kebenaran sehingga mereka dikenal dengan keimanannya. Wal imanu yamanin. Wal fiqhu, kemudian yang ketiga wal fiqhu Yaman. Fikih, pemahaman tentang kebenaran atau tentang agama adalah Yaman. Ini sama, maksudnya nisbah pada negeri Yaman. Kebanyakan dari orang yang faham agama adalah orang-orang Yaman. Jadi al-fiqhu di sini al-fahmu fiddin, pemahaman yang mendalam tentang agama. Nah, ini fikih secara menyeluruh maksudnya. Jadi bukan fikih yang diistilahkan oleh orang-orang mutaakhirin yang hanya berkisar kepada hukum syariah, ya, yang mereka memakai istilah fikih pada itlaq hukum syariah amaliyah istidlal ala ayaniha. Ini yang dikenal sebagai fikih sekarang. Tapi yang harus fikih di sini adalah fikih din secara total, secara keseluruhan. Al-fiqhu fi din, pemahaman fikih secara keseluruhan, masuk fikih fi lughah, fikih fi al-aqidah, fi tauhid, fikih fi hadis, fi tafsir. Ini semua adalah fikih. Bukan hanya masalah ilmu fikih atau hukum-hukum amaliyah saja. Kemudian yang keempat
Negara utama Yaman di sini ada wal hikmatu yamaniyah. Dan hikmah adalah yamaniyah. Dan hikmah artinya adalah apa-apa yang mencegah pemiliknya dari kebodohan. Al-hakim man mana aqluhu wa hilmu minal jahal. Kata orang-orang Arab bahwa hakim, orang yang berhikmah itu orang yang akalnya itu dan kesantunannya menghalangi dari kebodohan atau dari perbuatan dan ucapan sikap orang-orang yang bodoh. Dan hakim dikenal dengan kebijakan yang jauh dari perbuatan orang-orang yang bodoh. Nah, arti ini arti hikmah. Dan hikmah yamaniyah, hikmah juga yamaniyah. Nah, dan ada yang mengatakan juga al-hikmah al-fahmu anillah fi amri wa nahyi. Hikmah adalah pemahaman tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih umum atau yang datang dalam banyak nas, seperti yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah pada siapa yang kehendaki. Allah memberikan hikmah pada siapa yang Dia kehendaki, yaitu Allah memberikan pemahaman tentang agama pada siapa yang Dia kehendaki. Dan makna hikmah terkadang atau banyak dipakai setelah zaman-zaman awal Islam pada perkataan-perkataan yang bijak atau pada ucapan-ucapan yang bermakna. Bahkan mereka menyandarkan hal itu banyak pada ahli filsafat yang katanya mereka ahli hikmah. Ahli filsafat katakan ahli hikmah, para filosof dikatakan ahli hikmah. Ini tentunya adalah merupakan penyempitan makna, merupakan penyempitan makna. Dan hikmah yang benar adalah fahamu fiddin atau fahamu al-haq, pemahaman tentang kebenaran. Bagaimana bisa memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan yu'til hikmata may yasha. Kemudian juga banyak di dalam Al-Qur'an disebut hikmah. Kalau sendiri maka adalah Al-Quran wa Sunnah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, seluruh pada Rabb kalian, dakwailah pada Tuhan kalian dengan hikmah. Artinya adalah bil hikmah, bil kitab wa sunnah, bil kitab wa sunnah, bin nas, bin nusus Al-Quran wa Sunnah. Tapi kalau al-hikmah dikaitkan dengan Alkitab atau Al-Quran, artinya adalah as-sunnah, sebagaimana jelaskan oleh banyak ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Al-Kitab al-hikmah maksudnya adalah kitab as-sunnah. Nah, kalau sendiri berarti mana dua-duanya, Al-Quran wa as-sunnah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah kepada Rabb kalian pertama dengan apa? Hikmah, dengan Alkitab wa Sunnah. Sampaikan dalil. Ini ayatnya, ini hadisnya. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, yaitu targhib wa tarhib, motivasi dan peringatan. Ada orang yang cukup dengan ayat dan hadis sudah langsung berangkat. Ini haram. Allah melarang dalam Al-Quran demikian. Rasulullah melarang dalam hadis demikian, langsung meninggalkan. Ada yang tidak bisa dengan itu, harus ditambah. Ini kalau kamu lakukan, Allah akan menghukummu dengan hukuman seperti ini. Rasulullah menyebutkan ancamannya.
Allah melaknat pelakunya. Sebagian Rasulullah mengatakan la'anallahu al-wasilah wal musilah wal mustausilah. Allah melarang orang yang menyambung rambutnya, yang minta disambung rambutnya. Biasanya wanita ini biasanya. Kalau laki-laki untuk apa menyambung rambutnya? Tapi ada juga yang seperti itu. Ya, ada yang pakai rambut apa? Palsu itu, ya sama hukumnya seperti itu. Haram. Rasulullah menyatakan Allah melaknat. Ada yang cukup dengan hadis selesai. Ada yang harus didakwakan dalil. Ini kalau melakukan ini akan dihukum sampai seperti ini, sampai takut. Ya. Ada yang dikatakan ini suatu keutamaan salat yang sunnah dijanjikan surga. Ini baru berangkat. Ada yang mengatakan kalau ini ada hadisnya tentang salat sunnah demikian berangkat. Ada yang harus diberikan motivasi. Wal maitul hasan wa jadilhum billati hiya ahsan. Ketiga adalah jidal. Tingkatannya berikutnya. Orang yang memiliki sifat yang ngayal, yang suka berdebat, tidak langsung bisa menerima, dia masih kuat pendiriannya dengan pendirian yang lama, maka perlu didebat dengan cara yang baik. Tapi insyaallah kalau orang Jawa katanya gampang menerima. Kalau orang luar Jawa katanya sulit menerima. Tapi kalau sudah menerima kuat, ya. Orang Jawa gampang menerima tapi ya gini ya. Katanya orang Sumatera yang ngomong. Allah alam, ini mungkin subjektif mungkin. Nah, intinya apa? Hikmah adalah nas Al-Quran dan Sunnah, karena itu yang paling bisa menahan dari perkara yang tidak baik. Jadi hikmah itu kalau secara arti orang-orang Arab itu yang menahan seorang dari perbuatan yang buruk. Dan yang paling menahan adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga akalnya. Akal yang mengikuti pada Al-Quran dan Sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwa hikmah Yamaniyah, bahwa hikmah Yamaniyah, bahwa orang-orang Yaman itu juga banyak yang disifati dengan hikmah. Jadi mereka luar biasa di sini. Kita lihat keutamaannya. Pertama, paling halus, paling lembut hatinya, banyak beriman, banyak memahami agama, juga ahli hikmah. Luar biasa. Kita lihat keutamaan dari ahli Yaman yang kita lihat di sini, perawinya juga ahli Yaman. Abu Hurairah adalah penduduk Yaman yang hijrah dari Yaman ke Madinah di akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Sekitar 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Abu Hurairah ini datang dari Yaman, beliau dari suku Daus, Dausi, yang hijrah ke Madinah untuk mempelajari agama langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga hadis yang sama dengan yang sebelumnya tentang keutamaan dari Ahlu Yaman, yang mereka adalah orang-orang yang mulia yang disebutkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini tentunya adalah maksudnya adalah alal aghlab. Secara apa? Secara umum atau secara jumlah mayoritas. Kalau personnya ya tidak semuanya. Ini orang Yaman tapi luar biasa buruknya. Ya. Ada orang Yaman, dia malah mengajak pada komunisme misalnya. Ini jelas bukan masuk di sini. Dulu pernah Yaman dibagi dua, ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Yang selatan ini Islam, yang utara komunis. Pernah dulu memang Yaman. Pernah mungkin ada yang melihat sejarah. Ya, dulu Yaman itu bagi dua kan, ada Yaman Utara, Yaman Selatan, sempat. Jadi yang sempat sebagian Yaman itu dikuasai oleh komunis. Padahal aslinya jelas orang-orang Islam. Dan itu bukan Yaman saja. Banyak negara-negara di Jazirah Arab yang terkena pengaruh pemikiran
komunis. Irak dengan Ba'athnya, Suriah juga dengan Ba'athnya. Padahal kita pikir bisa ya. Dulu markas Islam kemudian menjadi komunis. Begitulah syubhat. Ya, banyak orang tidak boleh merasa aman dari syubhat. Sempat dikuasai komunis. Suriah itu sampai puluhan tahun dikuasai oleh komunis. Baru-baru ini saja mereka bisa lepas dari kekuasaan komunis. Sebelum dikuasai oleh Hafid Al-Assad, kalau teman-teman di Suriah nyebut Al-Qird, ya. Hafidul Qird itu bukan Assad ya. Ya. Punya anaknya Bashir. Alhamdulillah sekarang sudah out, ya. Sudah keluar dari Suriah. Alhamdulillah sekarang kembali kepada pangkuan ahli sunnah. Semuanya diperbaiki sekarang. Di penguasa komunis Ba'ath Suriah itu ditunggangi juga oleh Rafidhah, oleh Syiah. Makanya semua masjid waktu itu ditutup, masjid Ahlussunnah. Kemudian yang nama-namanya diganti dengan nama-nama imam Syiah. Sekarang sudah alhamdulillah di ini semua, di apa? Sudah berubah total. Berbalik, alhamdulillah. Sekarang sunnah sudah mulai nampak di Suriah, alhamdulillah. Kemudian juga pengajian-pengajian, majelis-majelis syar'i, majelis-majelis kaset-kaset, ceramah-ceramah para ulama sunnah sudah menyebar sekarang di Suriah. Sebelumnya dilarang semuanya. Sholat aja juga bingung mau kemana. Macam-macam tutup waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kaum muslimin yang ada di Suriah. Yaman juga sempat seperti itu, dikuasai oleh komunis. Nah, makanya kita juga boleh aman dari komunis. Ini masih hangat insya Allah, ini masih baru tanggal berapa Oktober ini? 2 Oktober ya. Ada peringatan tentang kesaktian Pancasila. Sebetulnya yang benar bukan kesaktian Pancasila ya. Yang benar adalah peringatan tentang selamatnya kaum muslimin dari komunis. Ini yang paling penting sebetulnya. Karena alhamdulillah kaum muslimin Indonesia diselamatkan dari komunisme, sehingga kita alhamdulillah sekarang bisa beribadah dengan nyaman dan tenang. Pendidikan Islam nyebar, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bayangkan dulu kalau PKI itu menang, bayangkan. Mungkin seperti Cina atau mungkin seperti Rusia kita mungkin. Ini anak muda pada nggak tahu mungkin ya. Kalau dulu kita masih sekolah itu tiap tahun di setel, ya. Setel apa? Film tentang apa? Penumpasan PKI komunis. Setiap tahun wajib. Atau sudah mungkin sudah berapa puluh tahun ini nggak pernah, ya. Supaya orang tahu bahwa itu adalah berbahaya. Bukan masalah politik saja, bahkan yang penting membahayakan akidah. Karena mereka anti agama. Ini paling penting. Anti agama. Agama adalah candu masyarakat kata mereka. Apalagi masalah din, masalah ketuhanan, mereka anti ketuhanan. Jadi mereka jadikan bahan ejekan. Orang yang beragama, yang beribadah pada Allah bahan ejekan. Nah, persis dengan orang kafir pada zaman jahiliyah. Nah, kita selesai dari hadis ini, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Silakan dibaca. Nah, qala Malik rahimahullah taala hadatsana Muhammad ibn Muthanna, Hamad bin al-Muthanna al-Anazi, Abu Musa al-Anazi, yang beliau dijuluki dengan Zamin Thiqah, akhrajal ashab kutub sittah.
Qala beliau berkata hadatsana Abi Adi. Ini kok Abi Adi ya? Di situ semua gitu harakatnya. Abi Adi itu aja. Salah semua. Yang benar Ibnu Abi Adi. Ibnu Abi Adi, kurang Ibnu. Ini seperti naskahnya keliru semua ya. Sebenarnya saya juga keliru. Yang naskah Imam Nawawi. Mungkin ada yang benar yang lain yang saya tahqiq mungkin ya. Yang sini anu tadi baca Abi Adi juga tadi ya. Iya. Dibetulkan Ibnu Abi Adi. Namanya manusia bisa keliru ya. Di naskah-naskah yang ada mungkin walaupun sudah diteliti, sangat teliti tetap aja bisa aja keliru ya. Ibnu Abi Adi namanya Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi. Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi, nusiba ila jadi. Yang beliau thiqah Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi. Hak tahwil, ini pindah sanad yang berikutnya. Wa haddatsani Amr an-Naqid, ini guru kedua dari Imam Muslim. Telah menceritakan padaku Amr an-Naqid, Amr bin Muhammad al-Baghdadi, yang masyhur dengan Amr an-Naqid, yang dia thiqah. Qala hadatsana Ishaq bin Yusuf al-Azraq. Ishaq bin Yusuf al-Azraq al-Makhzumi al-Wasiti, yang beliau juga thiqah. Kilahuma, keduanya. Siapa keduanya? Kembali pada siapa dhamirnya? An ibni Aun. Siapa? Huma ini pada siapa dhamirnya? Pertama siapa tadi? Hah? Ibnu Abi Adi pertama. Muhammad bin Ibrahim ibnu Abi Adi. Nah, yang kedua adalah Ishaq bin Yusuf al-Azraq. Jadi dua orang ini meriwayatkan dari Ibnu Aun, yaitu Abdullah bin Aun, yang beliau juga thiqah, imam yang masyhur, Abdullah bin Aun al-Muzani. An Muhammad, dari Muhammad, siapa Muhammad? Muhammad bin Sirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mislihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz yang sama dengan lafaz hadis yang sebelumnya. Di sini misli itu sama lafaz dan maknanya. Kalau nahwihi sama maknanya tapi beda lafaznya. Jadi bimisli. Nah, di sini kenapa dibawakan walaupun tidak sebutkan lafaz tapi saya bawakan hadisnya untuk menunjukkan tentang jalan yang lain dari Ibnu Sirin. Yang pertama tadi kan dari Ayub, hadis sebelumnya. Yang sini ada dua orang muridnya lagi, yaitu Ibnu Abi Adi dan Ishaq al-Azraq. Jadi meskipun tanpa disebutkan lafadznya, ini faedahnya adalah menguatkan riwayat yang sebelumnya. Nah, jadi memang ini termasuk di antara metode penulisan Imam Muslim, memang seperti itu. Ketika memang sama persis, beliau tidak mengulang lagi lafadznya, meringkas, langsung bimisli gitu saja. Ini termasuk dari metode beliau, yang beliau ketika ada hadis yang sama cuma sebutkan sanadnya dan lafadznya dikatakan misli kalau sama persis lafadznya, atau nahwi kalau sama maknanya. Nah, silakan dibaca bawahnya. Nah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa hadatsani Amr an-Naqid wa Hasan al-Khulwani. Di sini Imam Muslim mendapatkan langsung dari dua gurunya, yaitu Amr an-Naqid yang tadi dalam hadis sebelumnya, dan Hasan al-Khulwani, Hasan bin Ali bin Muhammad al-Hudhali.
Al-Khulwani, thiqatun hafid. Ini guru keduanya Hasan Al-Khulwani. Qala keduanya berkata, hadatsana Ya'qub wa ibnu Ibrahim ibnu Sa'din. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Keturunan dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri min al-asyara mubasysyirin bil jannah. Yang beliau thiqah. Qala hadatsana Abi, telah menceritakan kepada kami ayahku. Siapa nama ayahnya? Siapa? Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Yang juga thiqah an Saleh bin Kaisan Al-Ghifari. Ini Saleh bin Kaisan Al-Ghifari. Ini bukan Saleh As-Samman Az-Ziyad, bukan ini. Ini Saleh bin Kaisan. Karena ada sebagian sanad yang mirip ini Salehnya Saleh Zakwan As-Samman. Nah, Saleh ini bin Kaisan. Nah, bukan ini Saleh bin Kaisan. Nah, Al-Ghifari. Anil A'raj, dari A'raj yaitu Abdurrahman bin Hurmus. A'raj adalah julukannya, laqab namanya Abdurrahman bin Hurmus. Abu Dawud Al-Madani yang beliau thiqah alim. Qala, dia berkata, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita lihat di sini penguat riwayat dari Muhammad bin Sirin. Perawi dari Abu Hurairah yang pertama dari Muhammad bin Sirin, sebelumnya ini ada perawi yang baru. Yang kedua itu Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmus. Rasulullah bersabda, atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian penduduk Yaman. Hum ad'afu quluban, mereka adalah yang paling lunak hatinya. Ad'af itu kalau secara makna yang lain adalah lemah, maksudnya adalah lunak ya. Kalau dikatakan lemah kurang pas. Lemah kan lemahnya kuat ya. Wa araqu afidatan, dan paling lembut hatinya. Sama, al-qulub, qalbun dengan fuad artinya hati. Al-fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah. Fikih adalah Yamani dan hikmah adalah Yamaniyah. Ini juga sama menunjukkan tentang keutamaan Yaman. Kalau tadi disebutkan araqu qulub afidatan, di sini ad'afu quluban wa araqu afidatan. Meskipun kalau secara makna dua-duanya itu sama. Ada sebagian ulama yang membedakan antara fuad dengan qalbun. Qalbun itu wadahnya. Fuad datanya, qalbun itu isinya. Tapi intinya adalah semua maksudnya adalah hati. Sehingga ini mungkin yang lebih benar, ini adalah sama. Dan disebut ini tentunya untuk lebih menguatkan ya, untuk menguatkan tentang keutamaan dari penduduk Yaman yang mereka memiliki fikih tentang din dan hikmah, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan dikenal dengan hikmah mereka yaitu tentang keutamaan akal mereka yang mengikuti kebenaran. Nah, seperti ini sama dengan yang sebelumnya. Silakan dibaca yang berikutnya. Qala Malik rahimahullah taala, hadatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi. Yahya ibn Yahya At-Tamimi. Yahya bin Yahya ibnu Bukair bin Abdurrahman At-Tamimi, Abu Zakaria An-Naisaburi. Ini termasuk dari perawi Muwatta juga, perawi dari Imam Malik. Yang masyhur yang lain juga ada Yahya
bin Yahya Al-Laitsi. Ini juga perawi Muwatta. Ini Yahya bin Yahya At-Tamimi yang beliau thiqah imam. Beliau berkata, qara'tu ala Malikin, aku membaca kepada Malik. Maksudnya beliau membaca atau ikhbar, ini termasuk sighah tahammul. Beliau membaca, Imam Malik yang menyimak, sorokan istilahnya kalau sekarang. An Abi Zinad, dari Abu Zinad. Siapa namanya Abu Zinad? Namanya Abdullah bin Dzakwan. Abdullah bin Dzakwan. Ini nanti sering keluar nanti dalam Sahih Bukhari atau dalam kutub sitah banyak hadits ini keluar. Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Ya. Abdullah bin Dzakwan, kunyahnya Abu Zinad. Thiqah imam. Anil A'raj, dari A'raj. Siapa A'raj? Tadi sudah. Namanya siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Lupa. Siapa namanya A'raj? Hah? Siapa? Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz. Nanti kalau sudah lanyah, sudah apa? Hafal, enggak usah saya jelaskan. Ini masih apa? Masih belum gitu hafal, lama-lama hafal sendiri nanti. Ya. Sering kita sebut lama-lama apa? Hafal. Oh ini siapa? Ya seperti itu juga, lihatnya juga seperti itu dulu. Ya. Jadi kalau semakin sering disebut namanya sering, akhirnya kita menjadi hafal. Nah, An Abi Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Atas pendapat yang roji, pendapat yang kuat, meskipun ada sampai 20 pendapat. Nama dia dan nama ayahnya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul kufri nahwal masyriq. Nah, kepala kekufuran di arah timur. Wal fakhru wal khuyala fi halil khayli wal ibil. Dan kesombongan dan keangkuhan pada pemilik kuda dan unta. Wal faddadin, dan orang-orang yang banyak teriak-teriak ketika mengembalakan ternak mereka. Alil wabar, para pemilik rumah-rumah yang terbuat dari kulit, tenda. Was-sakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan pada para penggembala kambing. Nah, hadis ini menunjukkan peringatan Rasulullah SAW dari kekufuran. Di sini disebutkan awalnya Rasul kufri nahwal masyriq, kepala atau pemuka dari kekufuran itu di arah timur. Siapa maksudnya timur? Para ulama menjelaskan adalah Irak dan sekelilingnya. Irak dan sekelilingnya. Dan Irak dulu masuk, Iran juga masuk. Khurasan juga masuk. Nah, jadi kalau Irak dulu itu sekarang masuk wilayahnya adalah sebagian Saudi, sebagian Iran, juga sebagian wilayah timurnya lagi, mungkin sekitar Afghanistan mungkin ya. Nah, yang di situ kata Rasulullah adalah di sumber dari kekufuran. Sebagaimana hadis yang pertama kita baca dalam bab ini, bahwa di situ ya tulu'a qarna syaitan, muncul dua tanduk syaitan. Dan fitnah memang semua dari arah timur. Kalau kita lihat, kita mempelajari, mencermati firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok sesat, semuanya sumbernya dari timur semua. Dari mulai kelompok Rafidhah juga dari timur ya, Irak. Khawarij juga
Irak juga. Harura itu kan di Irak kan, markas mereka. Nahrawan juga di Irak. Kelompok yang mengingkari sifat Jahmiyah dari mana? Irak juga. Ja'ad bin Sofwan dan gurunya Ja'ad bin Dinar. Hampir semua memang fitnah dari sana. Rasulullah memang menyatakan bahwa pemuka kufuran dari arah timur. Memang situ banyak muncul kesesatan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini memang banyak kesesatan muncul dari sana. Dan masih sampai kelompok-kelompok yang dulu muncul juga sampai sekarang masih eksis. Ya, masih banyak yang masih ada. Khawarij juga masih ada, Rafidhah masih ada, Jahmiyah juga, orang mengingkari sifat juga banyak sampai saat ini. Dan memang ini sesuai dengan apa yang diberitakan Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan hunalika zalazil wa ta'un. Di sana ada gempa-gempa dan wabah. Sempat kemarin berita gempa yang luar biasa di Afghanistan, ya. Sampai parah, ya. Ini yang Rasulullah sebutkan. Kemudian juga wampiyatul qarnu syaitan. Dari situ muncul dua tanduk syaitan. Nah, kita lihat memang munculnya fitnah-fitnah dari awal Islam dari sana memang sesuai dengan yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian yang menyatakan al-masyriq adalah Najd. Nah, dan Najd ini juga arah timur juga, tapi yang dimaksud hadis yang banyak dari para ulama adalah Irak maksudnya. Meskipun dari Al-Yamamah juga fitnah juga ada nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzdzab yang juga dari arah timur juga setaunya. Ya. Tapi yang dimaksud di sini para ulama menyebutkan dari Irak, dari arah Irak. Nah, kemudian juga selain menyebutkan itu Rasulullah juga menyebutkan beberapa hal di sini bahwa kesombongan, keangkuhan itu pada para pemilik kuda dan unta. Karena memang mengikuti dari yang binatang peliharaannya. Karena kuda ini kan sombong, unta juga sombong dan keras. Akhirnya yang mengembala juga harus keras. Karena kalau nggak keras nggak akan bisa ngatasi. Kuda itu mau ditunggangi atau tunduk pada orang yang dianggap lebih kuat dari dia. Kalau kelihatan naik kok kelihatannya apa? Takut langsung dilempar. Nanti kuda itu apa? Mau ditunggangi kalau orang yang nunggang ini apa? Dia dianggap lebih apa? Lebih kuat, lebih berwibawa daripada dia. Kalau kelihatannya apa? Agak penakut, ya sudah langsung dilempar malah. Ya, kalau ini kuncinya naik kuda seperti itu, ya. Ada yang bisa naik kuda di sini. Ya. Kuncinya harus tenang, harus apa? Pede, ya. Kalau nggak pede akan dilempar sama kudanya. Jadi kuda memang punya sifat apa? Sombong kuda ini, angkuh dan sombong. Unta juga seperti itu, dikenal dengan kekuatannya juga kesombongannya. Tapi kuat memang, keduanya juga kuat. Unta juga kuat, kuda juga kuat. Jadi mungkin karena kuatnya juga mereka memiliki kesombongan pada binatang atau makhluk yang lain. Akhirnya yang pemiliknya yang menggembala juga ikut seperti yang digembala. Ya, Rasulullah mengatakan yang orang sombong, yang kesar, yang angkuh itu orang-orang yang memiliki, yang menggembala unta dan kuda. Kemudian al-Faddadin adalah orang-orang yang berteriak-teriak sebagaimana kemarin, yaitu para pemilik unta, sama dengan yang sebelum ini. Al-Wabar yaitu para pemilik tenda yaitu yang rumah terbuat dari kulit binatang. Misalnya di apa? Disambung-sambung jadi tenda. Kalau sekarang tenda yang mungkin banyak kain atau plastik ya. Kalau dulu kan dari apa? Kulit binatang, entah kulit kuda atau yang
lain dibuat mungkin untuk tenda. Karena mereka memang biasa berpindah-pindah, ya, maka disebutkan wabar. Wasakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan pada pemilik kambing. Kenapa? Kan kambing ini lembut, lunak, gampang diatur, penurut, sehingga yang gembala juga seperti itu. Nah, ini juga mungkin pujian pada pemilik kambing yang mereka adalah dikenal dengan ketenangannya. Karena kambing juga tenang sebagaimana juga pemiliknya juga tenang. Dan Rasulullah pernah mengembala kambing juga. Bahkan setiap Rasul, setiap Nabi juga mengembala kambing. Ini juga banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, hadis ini menunjukkan tentang peringatan Rasulullah SAW dari fitnah yang datang dari arah timur, maksudnya dari Irak dan sekelilingnya. Supaya kita juga paham dan hati-hati dengan syubhat-syubhat dari kelompok-kelompok sesat yang berasal dari timur, sebagaimana disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat disayangkan masih banyak dari kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kesesatan mereka. Ya, padahal jelas sesatnya, tapi masih ada saja yang terpengaruh dengan pemikiran tersebut. Bahkan sampai sekarang masih hidup, masih nyebar, masih meracuni kaum muslimin, bahkan meluas seperti Khawarij. Khawarij itu sangat gencar propagandanya sampai saat ini. Kalau kita hati-hati bisa terpengaruh juga, karena mereka menggunakan perasaan manusia, apalagi yang dikatakan tertindas, dikatakan dizalimi dan sebagainya, mereka akan memanfaatkan seperti itu. Dan sejak dulu memang seperti itu. Ya, Khawarij masih mereka yang dipikirkan tentang masalah dunia. Sejak zaman Khawarij atau bibitnya yang ada pada zaman Rasulullah SAW, yang mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad." Adilah engkau wahai Muhammad. Ya Rasulullah setelah itu mengatakan ini akan muncul dari keturunan orang ini kaum yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai pada hati mereka, hanya pada tenggorokan mereka, yang mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Nah, ini Khawarij sampai sekarang masih menyebar, sebagaimana juga pemikiran yang lain, Rafidhah, yang juga sampai saat ini masih terus menyebarkan mekar-mekar mereka ke seluruh dunia. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Fani rahimakumullah wa azakumullah. Kita setelah selesai dari hadis ini, yaitu hadis yang menyebutkan tentang tafadhul iman fi wa rujhan al-yaman fihi, yang masih ada sekitar 5 hadis atau berapa ini yang belum kita baca. Insyaallah akan kita lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang. Dan Maulana bisawab sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.